Saya mau tanya ke kamu, pernah nggak sih kamu kepikiran tentang kehidupan guru honorer di Indonesia? Mungkin kita semua sepakat kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing anak-anak bangsa supaya punya masa depan yang lebih cerah. Tapi, ironisnya, banyak dari mereka justru hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Kenapa bisa begitu? Buat kamu yang masih sekolah atau pernah sekolah, coba bayangkan. Setiap hari kamu datang ke kelas, belajar dari seorang guru yang dengan sabar menjelaskan materi. Tapi di balik itu, pernahkah kamu berpikir bagaimana kehidupan mereka di luar sekolah? Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang mungkin lebih kecil dari uang jajan sebagian orang? Di video ini, saya akan membahas kenapa banyak guru honorer di Indonesia masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kita akan lihat dari berbagai sudut pandang, biar kita semua bisa lebih memahami kenyataan yang mereka hadapi. Pertama, masalah paling mendasar ada di gaji. Gaji guru honorer di Indonesia itu sangat rendah. Bahkan di beberapa daerah, mereka hanya dibayar sekitar 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. Bayangkan, dengan uang segitu, apa yang bisa mereka beli? Kalau dipikir-pikir, uang segitu bahkan mungkin nggak cukup buat bayar kos di kota besar. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, atau biaya pendidikan anak mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, gaji mereka nggak standar. Ada yang dapat sedikit lebih baik kalau sekolah tempat mereka mengajar punya dana yang cukup, tapi banyak juga yang harus rela menerima bayaran yang sangat minim karena keterbatasan anggaran. Sistem pembayaran mereka pun sering nggak pasti, bisa telat berbulan-bulan, dan itu berarti mereka harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Lalu, kalau kita bandingkan dengan guru yang sudah berstatus PNS, mereka punya berbagai tunjangan dan jaminan. Ada tunjangan sertifikasi, jaminan pensiun, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membuat kehidupan mereka lebih stabil. Sedangkan guru honorer, mereka nggak punya semua itu. Ketika mereka sakit, mereka harus menanggung biaya sendiri. Ketika mereka pensiun, mereka nggak punya jaminan hari tua. Jadi, wajar kalau banyak guru honorer akhirnya mencari pekerjaan sampingan dari mengajar les privat sampai jadi ojek online, hanya demi bisa bertahan hidup. Selain itu, status mereka juga masih sering diperdebatkan. Guru honorer nggak diakui sebagai pegawai tetap, dan itu berarti mereka nggak punya hak yang sama seperti guru PNS. Mereka bekerja dengan tanggung jawab yang sama beratnya, tapi dihargai jauh lebih rendah. Padahal kalau dipikir-pikir, pendidikan adalah kunci utama untuk membangun bangsa yang maju. Kalau guru-guru yang mendidik generasi masa depan ini saja hidup dalam kesulitan, bagaimana kita bisa berharap mereka bisa mengajar dengan optimal? Satu lagi masalah yang sering dihadapi guru honorer adalah ketidakpastian karir. Banyak dari mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan harapan suatu saat bisa diangkat menjadi ASN. Tapi kenyataannya, kesempatan itu sangat terbatas. Setiap kali ada seleksi PPPK atau CPNS, persaingan sangat ketat, dan kuota yang tersedia nggak bisa mengakomodasi semua guru honorer yang sudah lama mengabdi. Banyak yang akhirnya kecewa karena merasa jasa mereka nggak dihargai oleh sistem. Kondisi ini juga berpengaruh pada semangat mengajar mereka. Bayangkan kalau kamu bekerja keras setiap hari, tapi tetap nggak mendapatkan penghargaan yang layak. Bisa nggak kamu tetap semangat? Banyak guru honorer yang tetap bertahan karena kecintaan mereka terhadap dunia pendidikan, bukan karena gaji yang mereka terima. Tapi sampai kapan? Sampai kapan mereka harus berjuang tanpa kepastian? Sampai kapan mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa profesi yang mereka cintai nggak bisa menjamin kehidupan yang layak? Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa meninggalkan profesi ini. Mereka memilih pekerjaan lain yang lebih menjanjikan meskipun harus meninggalkan panggilan hati mereka sebagai pendidik. Kalau tren ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan banyak guru berkualitas hanya karena mereka nggak bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang ada. Sebagai masyarakat, kita tentu bisa berkontribusi dalam menyuarakan keadilan untuk mereka. Kita bisa mulai dengan lebih menghargai guru honorer di sekitar kita, memahami perjuangan mereka, dan mendukung kebijakan yang bisa memperbaiki kondisi mereka. Pemerintah juga perlu melihat masalah ini dengan lebih serius. Kalau pendidikan memang dianggap sebagai investasi masa depan bangsa, maka mereka yang bekerja di dunia pendidikan juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Jadi, setelah mendengar ini semua, apa pendapat kamu? Apakah menurut kamu guru honorer memang layak mendapatkan kondisi seperti ini? Ataukah sudah saatnya ada perubahan besar dalam sistem pendidikan kita? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana kalian melihat masalah ini.
Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share supaya lebih banyak orang yang sadar tentang kondisi para guru honorer di Indonesia. Kita mungkin nggak bisa langsung mengubah sistem, tapi setidaknya kita bisa mulai dari menyuarakan kepedulian kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah